baik itu darat, baik itu laut maupun udara. Semuanya dijaga ketat meskipun dalam prakteknya ini tidak mudah. Ternyata, kita tidak sakti mandraguna. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa 2 orang di Indonesia positif terpapar virus COVID-19 yang masuk dalam keluarga coronavirus. Kepanikan langsung melanda. Selagi informasi resmi dari pemerintah keluar secara berangsur, warga sudah keburu memborong stok masker, sembako, dan desinfektan di toko. Sehari setelah pengumuman tersebut, pemerintah melalui berbagai kementeriannya bertindak cepat. Melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan edukasi publik secara berkala, deteksi dan respon di pintu masuk negara dan wilayah, persiapan fasilitas kelayanan kesehatan yang terpadu, dan melakukan koordinasi lintas sektor. Usai tektokan dengan Presiden, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan bahwa biaya perawatan medis untuk pasien COVID-19 akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Presiden juga menunjuk Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Ahmad Yuryanto, sebagai juru bicara resmi pemerintah terkait isu virus corona. Persoalannya begini, meski pemerintah lekas pasang badan menghadapi COVID-19, koordinasi antar kementerian sepertinya belum terlaksana dengan baik. Meski Kemenkes memastikan biaya pasien coronavirus ditanggung pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut. Kemenko, menurutnya, masih belum menerima skema penanganan dan kebutuhan dana yang pasti dari pihak Kemenkes. Informasi salah lain berkaitan dengan masker. Dalam konferensi pers, Menkes Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa tidak semua orang perlu memakai masker. Yang wajib bermasker hanya pekerja medis dan orang yang sedang sakit. Sebetulnya, pernyataan ini masuk akal. Rekomendasi dari World Health Organization atau WHO juga menyatakan hal yang serupa. Namun, himbauan tersebut tak selaras dengan pernyataan perwakilan Kementerian Perhubungan dan Menteri Sosial. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker di setiap transportasi umum. Sementara, Mensos Juliari P. Batubara meminta masyarakat menggunakan masker ketika bepergian dan berada di tempat umum. Tentu saja, hadirnya informasi yang kontradiktif dari pejabat-pejabat negara hanya akan memperkeruh suasana. Penanganan COVID-19 di Indonesia yang belum tertata rapi agak berbeda dengan penanganan di negara lain. Di Jepang misalnya, Kementerian Kesehatan Jepang menyebarluaskan informasi tentang pentingnya mencuci tangan, serta kiat-kiat lain untuk menghalau persebaran COVID-19. Menariknya, Menteri Pendidikan Jepang mengumumkan bahwa sekolah akan diliburkan sampai tahun ajaran baru pada April 2020. Sejauh ini, Indonesia belum terburu-buru hendak mengambil langkah serupa. Perwakilan Kemendikbud menyatakan bahwa belum ada rencana meliburkan sekolah, meski pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memantau situasi. Singapura juga punya siasat tersendiri untuk menangani COVID-19. Pemerintah Singapura telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk mengkoordinasi seluruh upaya pemerintah memerangi wabah tersebut. Pada 3 Maret 2020, jubir resmi pemerintah Indonesia terkait coronavirus menyatakan bahwa pihaknya belum berencana membentuk satgas serupa. Pada 3 Februari, pidato Menteri Kesehatan Gan Kim Yong kepada Parlemen Singapura tersiar luas di media sosial dan menuai banyak pujian. Pihaknya juga telah membuat portal yang menyediakan informasi serta data terbaru setiap jam agar masyarakat tidak khawatir dan penyebaran informasi tidak simpang siur. Pemerintah Singapura juga telah mengantisipasi kemungkinan pengaruh coronavirus terhadap perekonomian negara. Singapore Tourism Board atau STB telah merilis informasi mengenai larangan bagi siapapun mengadakan perjalanan ke atau dari Cina untuk transit di Singapura. STB juga telah mengumumkan dibentuknya Satgas Pariwisata yang menyusun rencana pemulihan dan pertumbuhan di masa depan. Kementerian Keuangan Singapura juga akan mendedikasikan anggaran 4 miliar dolar untuk menstabilkan ekonomi Singapura dan membantu sektor bisnis mengatasi perlambatan. Inisiatif serupa telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Pada 25 Februari 2020, pemerintah mengumumkan insentif sebesar 298,5 miliar untuk industri pariwisata. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto, anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong maskapai penerbangan dan agen perjalanan memberikan diskon sehingga menarik minat wisatawan. Paling kontroversial, paket insentif tersebut juga termasuk dana 72 miliar rupiah untuk menggait influencer guna menarik wisatawan mancanegara.
Menariknya, WHO sebetulnya sudah menerbitkan serangkaian panduan teknis untuk penanganan coronavirus baik bagi pekerja medis maupun pemerintah. Dalam panduan teknis tentang pengendalian infeksi misalnya, WHO menjabarkan dengan tegas prasyarat perawatan medis, kondisi karantina, serta prosedur yang harus ditaati pekerja medis supaya tidak turut terpapar virus. Ada juga beberapa poin dalam panduan karantina WHO yang tidak ditaati sepenuhnya oleh Indonesia. Ambil contoh poin tentang komunikasi terbuka dengan warga di sekitar tempat karantina. Saat WNI yang dipulangkan dari Cina tiba untuk karantina di Natuna, warga lokal memprotes karantina sebab mengaku tak menerima sosialisasi yang terbuka dan menolak tempatnya dijadikan karantina. Selain itu, muncul tudingan bahwa pasien positif COVID-19 di Depok tidak tahu dirinya positif kena virus dari dokter, melainkan saat ia tiba-tiba diumumkan oleh presiden. Hal ini tak selaras dengan ketentuan WHO bahwa pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang kondisi mereka. Sejak awal Februari 2020 sekalipun, tak sedikit pakar mempertanyakan nihilnya kasus COVID-19 di Indonesia. Tidak adanya kasus tersebut disebut bukan karena keajaiban, melainkan akibat kapabilitas deteksi virus yang buruk. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pun menuduh bahwa terdapat ego sektoral yang menghalangi pemerintah menangani coronavirus dengan optimal. Menurutnya, lembaga penelitian dan universitas yang punya kapabilitas menangani virus tersebut tidak dilibatkan oleh pemerintah. Padahal, kolaborasi lintas sektor semacam itu sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Kita patut bertanya, mengapa hingga kini informasi tidak datang dari satu pintu dan koordinasi antar kementerian masih buruk? Persoalan kejelasan informasi semestinya diatasi dengan kehadiran jubir resmi pemerintah. Tetapi, apakah penunjukan jubir pertanda bahwa pemerintah tidak sepenuhnya percaya bahwa Menkes Terawan dapat menyampaikan informasi secara jernih pada publik? Jangan salah, pandemi COVID-19 adalah perkara serius. Setelah begitu lama menyangkal, akhirnya virus tersebut tiba di Indonesia. Penanganannya adalah ujian untuk menentukan apakah pemerintah kita sungguh-sungguh mampu menangani krisis kelas berat. Woi penonton, cangcingnya babe. Cuk, ayo gabung karo aku nang Asumsi. Mari bergabung dengan Asumsi. Hayu orang sasarengan sareng asumsi. Lu cuma kudu donasi. Mulai dari 10.000 bayi. Ngan ukur ngadonasikeun alitna 10.000. Asumsi bisa jadi punya lu. Kok Asumsi yo dadi wekmu. Karena Asumsi punya kau. Asumsi punya Ika. No Yohana Asumsi, man rupiah butuh si cok.